Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini saya akan membahas mengenai laporan akhir ya. Laporan akhir yang akan teman-teman semua kerjakan ya. Oke, di sini ada program LA1 himpunan. Program ini merupakan implementasi dari soal yang sudah kalian kerjakan di ACT sebelumnya, itu mengenai himpunan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya juga akan seperti itu ya. ACT-nya itu teman-teman akan mengerjakan soal, dan untuk LA-nya membuat program ya pada Java. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai dasar-dasar atau logika sederhananya dari Java ya, program Java. Oke, saya langsung mulai aja buat file baru ya. Oh ya, di sini saya pakai text editornya yaitu Visual Studio Code ya. Kalian bebas mau pakai text editor apa aja, mau pakai Sublime Text ataupun Notepad++ juga nggak masalah ya. Asalkan teman-teman semua udah install Java-nya di laptop kalian masing-masing. Oke, kalian tinggal buat aja ya. Kalau di Visual Studio Code itu ada new file, kemudian buat aja nama filenya misalkan test.java deh. Nah, kayak gini. Oke, di sini ada yang namanya public class test ya, terus ada kurung perawalnya. Nah, public di sini dia berfungsi sebagai visibility gitu, agar dapat dijalankan ataupun dapat dilihat dan dibuka untuk umum gitu. Maksudnya dapat diakses lah ya, maksudnya si public di sini. Soalnya nanti ada juga yang namanya private ya, ada yang private gitu. Jadi kalau di sini kita pakainya public class. Oke. Nah, si kelas di sini, keyword kelas ini itu untuk pembuatan kelas pada Java. Nah, kemudian si tes ini adalah sebagai pengenal ataupun identifier dari sebuah kelas di mana penamaannya harus sama dengan nama si filenya. Karena di sini kita membuatnya test.java ya. Nah, di sini juga harus sama, yaitu tes. Kemudian di sini ada kurung perawal ya, kurung perawal buka dan tutup di sini. Nanti di dalamnya kita dapat membuat program-program pada Java ya. Jadi sebagai bodinya lah ya, body pada Java-nya gitu di sini. Atau badan utamanya dari kelas file.java. Nah, setelah itu kita buat yang namanya public static void main-nya. Public static void seperti ini ya. Atau teman-teman semua bisa pakai ini. Cara cepatnya tinggal tulis main aja, terus di sini ada kayak kotak gitu ya. Terus di enter aja, langsung jadi gitu. Nah, ini merupakan metode pada Java. Metode utama pada Java-nya ya maksudnya. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung membuat perintah-perintahnya. Misalkan kita akan membuat program hello world. Kita pakai perintah inline ya. Nah, di sini kita masukkan aja misalkan hello world atau hello praktikan. Seperti ini ya. Oke, lalu kita save. Cara runningnya kalian bisa pakai F5 ya. F5 atau Fn plus F5. Nah, akan keluar hello praktikan. Ini tuh program sederhana dari Java yang akan menampilkan hello world ini, hello praktikannya. Selanjutnya saya masuk ke LA-nya aja langsung ya. Kita push dulu. Oke, di sini yang pertama, line pertama itu ada namanya import java.util.scanner. Nah, maksudnya dia akan mengimport kelas si scanner ini ya. Jadi kita akan mengambil data inputan dari keyboard nantinya. Jadi kita gunakan import si scannernya dulu. Kita deklarasikan di sini. Setelah itu di dalam public class LA1 himpunan ini kita deklarasikan juga perintah scannernya. Nah, perintah scannernya ini dia bernama input. Kalian bebas ya di sini, misalkan mau tulis apa aja gitu, KBD atau apa gitu, nggak masalah.
Kalau di sini saya pakai variabel namanya yaitu input. Nah, setelah itu di sini kita deklarasikan variabel-variabelnya. Nah, kebetulan di sini ada array ya, array berdimensi 1. Nah, cirinya itu dia menggunakan kurung siku seperti ini ya. Ini namanya array. Oke. Di sini ada variabel bernama himpunan A, lalu array-nya ini dia memiliki 100 elemen bertipe data integer. Oke, jadi gini ya cara bacanya. Himpunan A merujuk ke array yang dapat menampung 100 elemen data bertipe data integer. Nah, yang di bawahnya juga sama. Bedanya dia nama variabelnya itu himpunan B ya. Himpunan B merujuk kepada array di mana memiliki 100 elemen bertipe data integer. Kemudian di sini juga kita mendeklarasikan tipe data integer, variabelnya bernama jumlah anggota dan jumlah anggota A dan jumlah anggota B ya. Nah, setelah itu kita membuat metode atau metode ya. Di sini saya membuat 5 metode, ada data anggota, tampil anggota, himpunan gabungan, himpunan irisan, dan himpunan selisih. Nah, sebelum kita membuat metode ini, kita buat dulu objeknya ya, yaitu objeknya bernama bilangan dari kelasnya si LA1 himpunan. Karena di sini program kelas utamanya itu adalah LA1 himpunan, maka kita tulis dulu nih LA1 himpunannya, terus kita buat objeknya. Misalkan nama objeknya itu bilangan. Nah, setelah itu sama dengan terus new LA1 himpunan, panggil lagi si kelas utamanya LA1 himpunan ini. Lalu ada kurung buka dan kurung tutup, ditutup dengan titik koma, jangan lupa ya. Nah, setelah kita buat objeknya, baru kita dapat membuat metodenya. Misalkan di sini saya menggunakan void data anggota. Ini metode pertama, yaitu untuk data-data anggota yang akan diinput oleh user. Nah, setelah kita buat metodenya, ini saya expand dulu dah. Nah, metodenya itu di dalam ini, di dalam program ini kita panggil metodenya di program utamanya si Java. Karena tadi objeknya bernama bilangan, lalu kita panggil aja nih, tinggal panggil aja bilangan dot data anggota. Data anggota yang si metode ini nih kita panggil gitu. Jadi nanti bisa kita jalankan ya, bisa kita running gitu. Oke, jadi fungsinya si metode ini, karena kita punya banyak program nih ya, kita punya banyak kode nih. Kan kita bingung ya kalau misalkan harus nulis sintaksnya sebanyak ini misalkan. Nanti programnya tuh jadi nggak bersih gitu, acak-acakan. Jadi kita pisahkan program-programnya itu berdasarkan fungsinya. Misalkan kita akan membuat data anggota, ya udah kita buat satu program buat data si anggota. Jadi nanti tinggal kita panggil aja metodenya di program utamanya nih. Ini kan ada objeknya bilangan dot data anggota, sesuai dengan ini ya. Oke, di metode data anggota ini kita akan mencetak system.out.println, perintahnya untuk mencetak masukan jumlah anggota himpunan A. Kalau di Ubuntu mungkin sama dengan perintah echo itu ya. Nah, setelah itu di sini ada perintah untuk memasukkan inputan data. Misalkan user itu ingin mencetak angka 2, memasukkan jumlah anggotanya itu himpunan A-nya itu 2. Misalkan himpunannya itu ada 3 dan 5 deh. Nah, si 2 ini dia akan masuk ke variabel jumlah anggota A. Karena di sini kita ingin membaca data dari keyboard, maka di sini kita panggil variabel si scannernya. Nah, yang ini kita panggil variabel scanner, lalu titik next int. Maksudnya dia itu bertipe data integer. Karena jumlah anggota A ini dia kan integer nih, di sini kan udah dideklarasikan ya. Maka di sini juga harus sesuai gitu. Jadi dot next int, integer maksudnya. Nah, setelah itu
kita cetak juga anggota himpunan A. Nah, lalu di sini ada perulangan. Perulangan di sini dia untuk mengulang inputan datanya, karena tadi kita ingin memasukkan 2 elemen ya. Nah, elemen yang pertama, nah di sini ada system.out.print. Anggota pertamanya itu misalkan 3 ya di sini ya. Nah, cetak anggota kemudian plus i. Nah, i di sini kan merujuk ke indeks ini ya. Indeks di sini itu sama dengan 1. Maka dia akan mencetak angka 1, anggota 1.2. Nah, lalu perintah untuk memasukkan inputan user. Misalkan si user itu memasukkan angka 3, elemen yang pertamanya. Nah, maka si angka 3 ini dia akan masuk ke variabel si A-nya dengan menggunakan array ya. Jadi dia si 3-nya ini akan disimpan pada variabel A merujuk ke array i ini. Nah, sama juga ini ada variabel input si scannernya biar bisa memasukkan inputan datanya ya. Lalu titik next int, karena himpunan A ini dia bertipe data integer. Nah, udah nih, udah selesai nih elemen yang pertama. Kan tadi kita memasukkan angka 2 ya. Nah, maka si for loop ini akan mencetak lagi sebanyak 2 kali. Tadi yang pertama kan 1, ditambah 1 lagi jadi 2 dong. Jadi program akan mencetak anggota yang keduanya. Karena tadi i-nya itu akan ditambah, di sini kan ada increment ya. Maksudnya itu dia akan menambah 1 setiap diulang. Berarti tadi kan 1 yang pertama, lalu yang kedua ditambah lagi 1 tambah 1 kan 2. Berarti anggota 2.2, misalkan inputan elemen yang keduanya itu user mau masukkan elemennya angka 5 kayak gitu. Nah, maka si angka 5 ini dia akan masuk ke variabel si A gitu. Lalu kita masukkan juga nih buat jumlah anggota si B-nya. Sama kayak barusan ya. Di sini kita menggunakan for loop juga. Nah, misalkan masukkan jumlah anggota himpunan B-nya itu 3. Maka si 3 ini akan masuk ke variabel jumlah anggota B. Nah, lalu akan dibaca dengan variabel scanner input ini .next int. Jadi dia ini untuk perintah membaca data user. Setelah itu kita cetak anggota himpunan B ini untuk menampilkan data ke layar aja ya. Lalu ada for loop juga, sama seperti yang ini ya logikanya ya. Nah, itu untuk metode data anggota. Oke, saya kecilin dulu deh. Nah, setelah itu baru ada menampilkan data anggotanya. Menampilkan data anggotanya ini kita juga menggunakan for loop ya. Setelah kita tadi menginputkan data ke variabel-variabelnya, ke himpunan A dan ke himpunan B, sekarang kita menampilkan data anggotanya ke layar ya. Caranya kita masih pakai perulangan for loop. Misalkan yang pertama ini ada anggota himpunan A, lalu kita buat for loopnya. Di sini kita akan mengulang jumlah anggota A-nya. Karena tadi jumlah anggota A-nya itu adalah 2, maka si himpunan A ini dia akan mengulang si jumlah anggota A ini dia akan mengulang sebanyak 2 kali dengan menampilkan data pertama dan data kedua. Maksudnya yang 3 dan 5 ini gitu. Pakai perintah system.out.println, kemudian di dalam kurungnya itu kita panggil variabel himpunan A, kemudian array-nya itu indeks i ini. Kenapa si array himpunan A ini harus diisi dengan huruf i?
karena di sini tuh dia kan untuk mengulang ya, mencetak perulangan ya. Nah, si yang pertama ini kan angka 1 nih. Dia itu akan memanggil elemen indeks pertama pada himpunan A. Indeks pertama pada himpunan A itu kan tadi 3 ya, udah kita simpan ya. Nah, lalu nanti setelah terpenuhi, program akan menambahkan 1. Berarti data yang keduanya. Nah, data kedua dari himpunan A itu yang tadi diinputkan oleh user kan misalkan 5 nih. Nah, maka dia akan mencetak angka 5 gitu ya. Nah, setelah itu ini untuk mencetak-cetak aja ya. Ini untuk kayak ngasih kurung kurawal gitu ya, kayak seperti ini. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini untuk himpunan A-nya. Lalu di sini juga ada anggota himpunan B. Sama aja ya, logikanya seperti yang anggota himpunan A. Cuman di sini bedanya I-nya kurang sama dengan jumlah anggota B. Karena tadi misalkan kita pakai angka 3, maka dia akan mencetak sebanyak 3 kali dengan memanggil sebanyak 3 kali juga dari variabel si himpunan B secara berurut ya. Misalkan tadi yang pertama ada misalkan yang inputan ini tuh ada 2, 6, dan 7 misalkan. Nah, maka si program ini dia akan menjalankan atau memanggil secara berurut 2, 6, dan 7 kayak gitu. Selanjutnya di sini ada metode himpunan gabungan. Kemudian di sini ada metode himpunan gabungan ya. Nah, di dalam himpunan gabungan A gabung B ini, misal di sini ada for loop ya. For loop untuk menampilkan himpunan A-nya. Oke, di sini kan jumlah anggota A-nya misalkan tadi ada 2. Terus kita panggil himpunan A-nya itu ada 2, elemen pertamanya misalkan 3 dan elemen keduanya 5. Maka dia akan menampilkan 3 dan 5 gitu. Nah, lalu kita buat lagi percabangan berikutnya untuk menampilkan gabungan si B-nya. Kalau gabungan itu kan himpunan yang ada di A dan di B itu digabung, terus akan kita cetak ya seluruhnya ya, seluruh elemennya. Nah, di for loop yang anggota B ini kita buat dulu deklarasi tipe data boolean dengan nama variabelnya itu ada sama, yang mana bernilai false. Nah, pakai perintah for loop lagi ya. Ketika di dalam for loop ini kita buat percabangan dulu nih. Nah, percabangan ini ketika himpunan B ini sama dengan himpunan A, maksudnya data elemen yang ada di B sama dengan himpunan yang di A, maka dia akan bernilai true. Nah, setelah itu kita buat lagi percabangannya ketika ada elemen yang sama. Misalkan di himpunan A itu ada elemen 3 dan yang di himpunan B itu ada 3 juga. Nah, maka si variabel ada sama ini akan bernilai false, yang mana nanti program akan menjalankan perintah ini, mencetak himpunan B-nya aja gitu. Karena kan kalau gabungan itu kita nggak bisa menuliskan dua-duanya ya. Misalkan di himpunan A itu nah, misalkan seperti ini ya. Di himpunan A ada elemen 3 dan 4, di himpunan B ada 3, 5, dan 8. Nah, kalau misalkan ada yang sama, ini ada angka 3 nih, di B ada angka 3 juga. Berarti yang akan dicetaknya itu yang di himpunan B-nya aja gitu. Jadi kita nggak akan, di programnya itu kita nggak akan menulis dua-duanya. Jadi satu aja gitu. Sekarang himpunan gabungan dari A dan B ini 3, 4, 5, dan 8 kan. Kita nggak akan menuliskan 3-nya sebanyak 2 kali. Nah, maksudnya tuh seperti itu ya. Percabangan ini merujuk ke sini agar si
data yang sama itu nggak tercetak 2 kali gitu, jadi cukup sekali aja. Nah, setelah itu di sini ada untuk menampilkan ini ya, kurung perawal ya. Oke, itu untuk himpunan gabungan, metode himpunan gabungan ya. Setelah itu ada irisan, metode himpunan irisan. Oke, di sini kita mencetak himpunan irisan A dan B. Di sini kita pakai perulangan lagi, pakai perulangan jumlah anggota B. Kita buat juga nih deklarasi tipe data booleannya. Nah, si boolean ini pakai variabel ada sama juga. Variabel ada sama ini dia bernilai false gitu. Kita deklarasikan seperti ini. Setelah itu kita buat for loop. Di dalam for loop ini dia kita menjalankan perintah percabangan. Nah, ketika himpunan B sama dengan himpunan A, maka si variabel ada sama ini akan bernilai true. Nah, setelah percabangan dalam for loop ini kita buat lagi percabangan di luarnya. Nah, kondisinya ketika ada variabel ada sama ini bernilai true, maka output akan mencetak variabel himpunan B. Nah, maksudnya itu ketika di sini misalkan ya ini sama ya, contohnya kayak gini aja ya. Misalkan himpunan A-nya itu 3 dan 4, himpunan B-nya itu 3, 5 dan 8. Maka irisannya itu adalah 3. Nah, maksud dari percabangan dan perulangan ini tuh agar si 3-nya ini tidak tercetak 2 kali. Kayak gitu. Jadi dia mengambil yang di si himpunan B-nya aja gitu. Jadi cuman yang 3-nya tercetak 1 kali gitu, enggak 2 kali. Gitu. Selanjutnya ada metode himpunan selisih. Berarti kita mengurangi elemen-elemen dari himpunan A dikurangi himpunan B. Kita buat perulangan lagi. Sini ada perulangan bersarang ya. Di sini kita mencetak perulangan jumlah anggota A. Terus kita deklarasikan, kita buat tipe data boolean ada sama juga, nama variabelnya bernilai false. Kemudian kita buat for loop untuk jumlah anggota B. Di dalam for loop ini kita buat percabangan di mana kondisinya itu variabel himpunan A sama dengan variabel himpunan B. Ketika kondisinya benar, maka variabel ada sama ini bernilai true. Selanjutnya, setelah for ini ada percabangan. Dalam percabangan ini kondisi si variabel ada sama ini akan bernilai false. Nah, ketika kondisinya benar, dia akan mencetak system out dot println himpunan A. Maksudnya di sini kita ambil contoh yang ini lagi ya. Oke. Karena kita ingin mengurangi himpunan A ini dengan si himpunan B, ketika si elemennya itu nggak ada yang sama pada kondisi ini, berarti kita lihatnya ini merujuk ke himpunan A-nya ya. Ketika himpunan A sama himpunan B-nya ini elemennya ada yang nggak sama, berarti si 4 ya, si 4 ini, maka sistem atau program akan mencetak si angka 4-nya, elemen yang berbeda pada si himpunan A-nya itu, yaitu angka 4 ya. Berarti di sini sama dengan 4 gitu. Nah, yang B-nya juga sama ya, kurang lebih logikanya seperti ini juga. Berarti di sini dia akan menampilkan output 5 dan 8 gitu ya. Nah, setelah kita buat metodenya ini, tadi ada 5 ya, ada metode data anggota, tampil anggota, himpunan gabungan, himpunan irisan, himpunan selisih. Nah, kita panggil semua metode itu di bagian program utama kita, program utama Java-nya, yaitu dengan memanggil objeknya, yaitu objeknya adalah bilangan, terus titik panggil metodenya. Yang pertama tadi kan ada data anggota, terus kita pakai kurung buka kurung tutup,
Jangan lupa juga titik koma. Begitu seterusnya ya, untuk tampil anggota sampai himpunan selisih gitu. Nah, mungkin ini ya tugas laporan akhir yang akan kalian kerjakan. Mungkin emang panjang ya, tapi memang seperti ini ya implementasinya pada program Java himpunan. Kalian bisa ikutin aja semua programnya, semua sintaksnya yang ada di sini dari awal sampai akhir. Lalu nanti kalian running ya. Ini saya coba running dulu ya. Cara runningnya tuh kalian bisa pakai F5 atau Fn plus F5 ya. Kayak gini. Misalkan masukkan jumlah anggota himpunan A. Saya masukin anggotanya itu 2. Terus anggota satunya itu 3, anggota 2-nya 5. Nah, jumlah anggota himpunan B misalkan 3. Anggota pertama misalkan 3, anggota kedua 5 dan 8. Nah, kan mencetak output seperti ini. Anggota himpunan A itu 3 dan 5, anggota himpunan B 3, 5, 8, gabungannya 3, 5, 8. Jadi nggak tercetak 2 kali ya 3-nya itu. Irisannya itu 3 dan 5. Untuk selisihnya dia himpunan kosong, himpunan B min A dia 8. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa screenshot aja codingannya. Jangan lupa ya di sini kasih nama kalian ya. Dan juga NPM-nya. Nah, kalian screenshot semuanya dari awal sampai akhir untuk listing ya, dan ini untuk outputnya begitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan aja ya. Mungkin cukup sekian pembahasan LA-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.